Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Apakah kalian sehat semua? Sehat. Jadi sebelum memulai pelajaran kita pada pagi hari ini, baiknya kita berdoa dulu. Silakan ketua kelasnya dipimpin dulu doanya. Ya, doa selesai. Ya. Nah, saya absensi dulu ya. Aska, Andika, Anjeli, Bayu, Faris, Alvin, Sera. Untuk pagi hari ini kita akan mempelajari materi tentang ruang dan interaksi antar ruang akibat faktor alam. Ya, itu untuk materinya. Nah, tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini, yang pertama, siswa mampu menjelaskan perubahan ruang dan interaksi antar ruang akibat faktor alam dengan benar. Siswa mampu menganalisis perubahan ruang dan interaksi antar ruang akibat faktor alam dengan benar. Ya, yang keempat, Siswa mampu memperhatikan hasil analisis terhadap perubahan ruang dan interaksi antar faktor alam dengan cara yang baik. ya, jadi itulah tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Ya. Nah, sebelum saya memasuki ke materi, negara ASEAN itu ada 10. Apa yang pertama? Triyono, negara ASEAN yang pertama? Indonesia. Terus yang kedua, siapa lagi? Myanmar. Terus, nah, mengenai perubahan ruang dan interaksi antar ruang akibat faktor alam, ya, itu disebabkan oleh 3 faktor, ya. Jadi disebabkan oleh 3 faktor. Yang pertama, faktor iklim. Ya, yang pertama faktor iklim. Ya. Kenapa faktor iklim? Jadi lokasi negara-negara ASEAN yang berada di benua Asia dan benua Australia itu menyebabkan wilayah ini memiliki pola arah angin yang berganti setiap setengah tahun sekali, ya. Itu. Kemudian yang kedua, faktor apa? Faktor geologi. Bagaimana? Sera, faktor geologi maksudnya? Berdasarkan faktor yang berkaitan dengan kondisi geologi seperti kondisi tanah dan bantuan kondisinya di bumi. Negara-negara ASEAN berada di daerah tumbukan antar lempeng. Ya, jadi pada faktor geologi ini itu berdasarkan faktor yang berkaitan dengan kondisi geografis, ya. Misalnya kondisi tanah, batuan, ya, pada lapisan bumi negara-negara ASEAN tersebut. Kemudian yang ketiga apa? Aska? Sumber daya alam. Faktor ketersediaan sumber daya alam. Jadi di sini, ya, selain Singapura, hampir semua negara-negara ASEAN memiliki sumber daya alam berupa tambang. Alvin, Indonesia apa saja bahan tambangnya? Minyak bumi, batu bara, timah, emas, ya, masih banyak lagi yang lainnya, ya. Di sini, ya, saya meminta kalian untuk mengamati video, ya, mengamati video tentang interaksi antar ruang akibat faktor alam, ya. Jadi perhatikan baik-baik video ini. Nanti kalian akan mendiskusikan apa yang telah kalian amati dari video tersebut. Jelas, ya?
Oke, jadi itu video atau gambar yang sudah kalian amati. Nah, setelah kita mempelajari tentang materi mengenai pengaruh interaksi antar ruang akibat faktor alam ini, ya, kira-kira ada pertanyaan tidak? Silakan, cerah. Bentuk-bentuk perubahan antar ruang yang diakibatkan oleh faktor alam. Bentuk-bentuk Perubahan ruang dan interaksi antar ruang yang diakibatkan oleh faktor alam. ya, jadi bentuk-bentuk interaksi antar ruang akibat perubahan akibat faktor alam. Ayo siapa yang bisa jawab? Ada, silakan nanti. Faktor iklim, faktor geologi, faktor kesediaan sumber daya alam. Ya, jadi yang mempengaruhi perubahan interaksi antar ruang akibat faktor alam yang pertama adalah faktor iklim, kemudian yang kedua faktor geologi, dan yang ketiga faktor ketersediaan sumber daya alam. Silakan yang lain yang ingin bertanya lagi. Ya, Silakan, ayo. mengapa sebagian besar negara-negara ASEAN beriklim tropis? Mengapa sebagian besar negara-negara ASEAN itu beriklim tropis? Ada yang bisa jawab? Silakan. Dikarenakan letak geografis yang dimiliki oleh Asia Tenggara. Secara geografi, Asia Tenggara terletak pada 29 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 93 derajat bujur timur dan 141 derajat bujur timur, yang membuktikan bahwa Asia Tenggara di posisi dengan lintang rendah yang menyebabkan negara ASEAN beriklim tropis. Ya, jadi yang membuatnya tadi apa? Karena faktor geografis dan letak astronomisnya. Itu kalau tidak ada lagi pertanyaan, di sini saya akan membentuk kelompok. Ya, saya akan membentuk kelompok di mana nanti kelompok itu terdiri dari 3 orang. Kalian amati, ya, amati gambar yang ada di papan tulis. Ya, lihat di papan tulis. Di situ ada gambar, ya. Amatilah gambar berikut ini. Dari pengamatan 2 gambar tersebut, ya. Dari pengamatan 2 gambar tersebut, bagaimana, ya, bagaimana upaya yang dilakukan negara-negara ASEAN dalam menghadapi perubahan ruang dan interaksi antar ruang akibat faktor alam. Setelah selesai, kalian akan mempresentasikan hasilnya itu di depan. Oke? Ya, silakan. Ya, silakan. Kelompok mana dulu yang mau? Silakan maju ke depan. Ya, ada nanti. Upaya yang dilakukan negara-negara ASEAN dalam menghadapi. Sudah? Ya, silakan cukup. Ya. Selanjutnya kelompok 5, silakan. Maskernya buka dulu. Upaya yang dilakukan negara-negara ASEAN dalam menghadapi perubahan ruang dan interaksi antar ruang akibat faktor alam antara lain saling bahu-membahu untuk Ya, silakan dulu. Jadi, itu ya hasil dari pengamatan video ataupun gambar yang tadi sudah ditampilkan. Jadi kalau tadi kita berbicara ada faktor iklim, kemudian ada faktor biologi, ya, ada faktor ketersediaan sumber daya alam. Nah, faktor biologi itu apa? Silakan Anjali. berdasarkan faktor geologi seperti kondisi tanah dan batuan. Ya,
Masih ada lagi pertanyaan nggak? Tidak. Nah, kalau tidak ada lagi pertanyaan, ya dapat disimpulkan bahwa ya bentuk perubahan ruang dan interaksi antar ruang, ya apa saja tadi? Askar? Perubahan ruang dan interaksi antar ruang negara-negara ASEAN dipengaruhi faktor iklim. Faktor iklim. Jadi itulah kesimpulan dari pembelajaran kita pada pagi hari ini. Ya, kalau ada yang ingin ditanyakan, silakan sebelum saya menutup pelajaran kita pada pagi hari ini. Untuk tugas kamu di rumah, ya, untuk tugasnya di rumah, amatilah gambar-gambar atau video, ya, yang berkaitan dengan perubahan ruang dan interaksi antar ruang yang diakibatkan oleh faktor alam dan permasalahan yang ada di buku paket yang berkaitan dengan materi kita pada hari ini. Jadi itu untuk tugasnya di rumah. Nanti diskusikan dengan temanmu seperti tadi, ya. Nah, di minggu depan kita akan presentasikan lagi hasil dari tugas yang kalian buat pada hari ini. Jelas ya? Jelas? Masih ada pertanyaan? Kalau tidak ada, kita cukupkan sampai di sini dulu. Nah, sebelum menutup pembelajaran kita pada pagi hari ini, baiknya kita tutup dengan doa dulu. Silakan ketua kelasnya. Ya, doa mulai. Doa selesai. Ya, baiklah. Itulah materi kita pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat dan tetap jaga kesehatan. Ya, ikuti protokol dari kesehatan, gunakan masker, cuci tangan, ya, dan jaga jarak. Itu saja yang dapat saya